mengakses Allah Bapa. Kristus memberikan jaminan sehingga kita bisa memperoleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan mengaku sebagai orang Kristen kalau Bapak Ibu tidak hadir dalam acara kenaikan Kristus yang dengan tema kenaikan Kristus sebagai imam besar yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei pada hari Kamis jam 9 pagi dilaksanakan pada satu kali ibadah gabungan. Jangan lupa hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 tepat pukul 9 pagi. Mari kita sama-sama merayakan kenaikan Kristus yang dinobatkan sebagai Raja. Kita sama-sama bersuka cita dan jangan lupa mengajak orang-orang lain, rekan-rekan untuk sama-sama kita juga merayakannya. Kita bersyukur pada sore hari ini kita bisa dilayani oleh Bapak Pendeta Billy Kristanto dengan topik yang tentunya sangat relate dan relevan dengan kita semua. Dan oleh karena itu pada hari ini juga akan diadakan acara khusus yaitu book signing dari bukunya Pak Billy Kristanto, Spiritualitas Reformatoris, yang akan dilaksanakan setelah acara PA ini. Nah, Bapak Ibu kalau belum memiliki bukunya, maka Bapak Ibu dapat membelinya di toko buku Momentum, khusus pada hari ini akan diberikan diskon sebesar 15%, harganya menjadi 77.000. Jadi silakan Bapak Ibu nanti setelah ibadah dapat datang ke toko buku Momentum dan membelinya dan bisa langsung minta tanda tangan kepada Pak Pendeta Billy Kristanto yang ada di sini. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita akan nyanyikan lagu nomor 3, Pandanglah pada Yesus, ketiga baitnya. Pada bait yang ketiga, nanti mimbar saya serahkan kepada Pak Billy Kristanto.
kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebelum kami sanggup memandang Engkau sudah terlebih dahulu memandang kami dengan pandangan yang penuh cinta kasih dan belas kasihan. Kami bersyukur karena Engkau menjumpai kami. Kami bersyukur karena Engkau menjumpai kami di dalam keadaan kami yang sakit, yang lemah, yang rentan, rapuh. Dan Tuhan tidak merasa malu. Kami berdoa supaya Engkau memberkati PA pada malam hari ini. Kau hadir di tengah-tengah kami dengan kekuatan kuasa-Mu yang sanggup untuk menghibur, menguatkan kami, menegakkan kami, memberi kepada kami pengharapan, iman, dan juga bahkan cinta kasih kepada Tuhan, kepada sesama. Kami bersyukur karena kami dikasih dengan sempurna di dalam Kristus, dan kami ingin belajar hal ini seumur hidup kami. Pakailah kesempatan di mana kami akan merenungkan bersama-sama hal yang mungkin bagi dunia dianggap sebagai hal yang aib, celah, memalukan. Tapi Tuhan sudah memeluk kami di dalam cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, saya tema seri ini ya, mental health ya. Kita di bulan ini ya. Tema kali ini adalah, untuk hari ini adalah tentang ketakutan ya, fear, anxiety, depresi, dan juga kepahitan. Kita coba address hal ini ya. Saya akan pakai PowerPoint untuk membantu. Apakah sudah ada ya? Oh, belum dicolok makanya. Kalau ada menakutkan. Oke, sekarang sudah. Kabarin kalau sudah ada ya. Sudah ya? Oke. Ya, intro dulu ya, saya. Ada inherent dangers of unrealistic triumphalism ya, saya. Triumphalism itu manusia itu selalu harus berkemenangan, selalu harus kuat, selalu harus di atas. Lalu terus kemudian kalau kita nggak kuat, nggak di atas, nggak suka cita gitu ya. Ya itu privat aja, bisa nggak sih? Privat aja, lu susah sendiri di kamar gitu, gagal sendiri di kamar gitu ya. Tapi kalau sudah berhasil, kesaksian gitu, mempermuliakan Tuhan. Kalau lagi struggle, jangan ngomong-ngomong, nggak usah bicara ke siapa-siapa. Atau kalau bicara ya 1-2 orang yang paling dekat gitu. Tapi nggak ada yang bisa disaksikan di sana ya. Saya baru bahas ini, saya tema ratapan ya di GRI Kemayoran, di GRI Pusat itu, ratapan budaya yang mungkin spiritualitasnya agak hilang ya. Gitu. Kalau kita melihat Mazmur ya, Mazmur itu ada 150, paling sedikit itu ada 60 ya, sampai 65 gitu. Itu sepertiga lebih ya, isinya itu adalah ratapan ya. Jadi kehadiran Mazmur ratapan itu yang bukan cuma 1-2 atau 7 atau apa ya 10, tapi 60, 65 menyatakan bahwa Alkitab itu dealing dengan kehidupan manusia itu realistically gitu. Ini bukan idealisme, bukan, tapi realisme. Teologi yang baik itu ada certain realisme di dalamnya, bukan idealisme gitu, bukan theological idealism tapi realisme ya. Nah ini yang kadang nggak bisa diterima ya oleh dunia gitu. Dunia itu melihat kemuliaan, membangun konsep kemuliaan ya. Kalau orang itu kuat itu baru terus kemudian boleh tampil. Tapi sebetulnya kalau orang jujur di dalam kehidupan kita ya, siapa yang di dalam dunia ini nggak pernah ada takut ya. Yang nggak ada persoalan mental health itu sebetulnya siapa sih? Banyak orang itu sebetulnya mengidap penyakit mental health ya, bukan saja nggak tahu itu one thing gitu ya, tapi juga mungkin tahu pun juga nggak berani mengakui gitu. Ini kesulitan ya saya, itu menghambat pertumbuhan perjalanan kita mengikut Kristus gitu. Ini bukan masalah honor shame, juga bukan honor shame-nya Tuhan gitu. Apalagi honor shame saudara dan keluarga saudara, nggak ada urusannya dengan itu gitu. Ini berkaitan dengan perjalanan kehidupan kita yang seharusnya itu makin lama makin mengenal Tuhan.
Itu yang at stake ya, bukan masalah image ya. Image itu bodoh amat ya. Tapi bukankah seringkali ya manusia membangun apa ini namanya ya, kesan ya, impression itu ya dari hal-hal yang quote unquote berkemenangan ini ya. Tapi kalau kita baca di dalam kitab suci ya, kita nggak baca itu di dalam tulisan Paulus misalnya ya. Dia bahkan mengatakan kalimat yang terkenal, dia bermegah di dalam kelemahannya, ya, karena dia tahu di dalam kelemahan justru kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ya. Kuasa Tuhan menjadi sempurna. So kita perlu fallen world perspektif ya. Ini sebagai teologi yang realistik ya, fallen world. Kita ini hidup di dalam dunia yang jatuh, dunia yang jatuh. Dunia yang jatuh ya menghadirkan bersamaan dengan itu ya realita penyakit ya. Penyakit itu ya termasuk mental health termasuk gitu. Karena memang kita hidup di dalam dunia yang jatuh ya, ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada kebakaran, ada bencana alam. Teologi yang baik itu include perspektif fallen world ya. Meskipun nggak berhenti di fallen world, tentu saja kita perlu perspektif anugerah ya. Ini juga penting ya, redemptive perspektif. Tapi sebelum membicarakan redemptive perspektif kita perlu bicara dunia kita yang jatuh ini ya. Berpura-pura ada di Firdaus itu teologi nggak jujur ya saya gitu. Berpura-pura kita di sorga padahal masih di dunia gitu. Itu bohong gitu. Teologi bohong itu nggak menjanjikan apa-apa, saya nggak menolong kita ya, nggak menolong kita gitu. Malah kita cenderung jadi kayak menyembunyikan diri dari masalah mirip seperti kayak apa, saya burung apa namanya? Burung apa? Unta bener ya, unta ya bener ya, burung unta ya. Saya juga bingung kenapa jadi unta ya namanya. Yaitu burung unta itu sudah tahu ya, menyembunyikan apa itu ya. Kepalanya di bawah pasir itu. As if ya kalau dia nggak lihat berarti apa ini namanya nggak ada masalah gitu ya. Masalah kan tetap ada dia nggak lihat gitu jadi. Tapi kalau di dalam ini ya saya urusan mental health itu mungkin gambarannya agak sedikit lain ya. Kalau orang lain nggak lihat gitu ya, orang lain nggak lihat berarti nggak ada masalah gitu. Jadi kalau burung unta itu setidaknya itu masukin kepalanya sendiri gitu ya, setidaknya. Ini ada burung unta aneh, burung unta yang lain suruh masukin kepalanya semua gitu ya, supaya nggak lihat problem saya gitu. Ini masalah ya, saya teologi kayak begini. Nggak ada tempat tuh bicara kekurangan, nggak ada tempat tuh bicara kelemahan ya. Masalah ya, benar-benar masalah gitu. Lalu untuk apa juga Yesus datang kalau kayak begini? Kalau semuanya sudah di sorga. So, tapi ya saya, the good news adalah, saya bersyukur ya saya, ini common grace ya. Kita hidup di dalam zaman yang sekarang kayaknya lebih terbuka ya. Ini kemajuan loh saya, kemajuan. Grateful bahwa kita sekarang bisa lebih realistis ya. Dulu ya zaman saya dulu ini ya waktu masih lebih muda gitu ya. Orang itu takut sekali ya menyembunyikan ada urusan mental health gitu. Ntar dikira gila lah gitu ya, ada bibit bebet bobot, ada bibit orang gila di dalam keluarganya gitu ya. Waduh mesti ditutupi gitu ya. Tapi kalau sekarang orang kayaknya enteng saja ya saya ngomong gitu ya. Saya mesti minum obat ini. Obat apa? Ya ini obat. Saya ada masalah ya. Depresi ini sudah 3 tahun. Enteng aja ngomongnya gitu. Ini kemajuan loh. Menurut saya ini kemajuan saya. Gak jaim kayak zaman dulu ya, kayak gak tau lah 30-40 tahun lalu yang orang masih malu banget gitu ya, menutup-nutupi gitu. So ini sesuatu alasan yang kita boleh bersyukur lah kalau orang itu bisa tampil lebih realistik, vulnerable, karena ini lebih sesuai dengan gambaran fallen world kita ya. Tapi ya kita langsung dialektis ya saya. So tapi hati-hati ya saya. Kita tentu bukan mau dipanggil untuk apa transparan, saya transparan. Tapi ya jangan celebrating weakness ya. Transparan ya. Postmodern itu transparan saya. Lebih transparan ya. Modern itu dianggap banyak bohongnya ya. Ngomongin manusia maju ya. Tapi akhirnya end up dengan perang dunia kedua. Dianggap munafik gitu. Maka kalau saudara lihat di postmodern art, ya, postmodern music, postmodern theater dan sebagainya gitu kan, lebih transparan ya. Memang manusia itu kasar, berdosa, ya. Memang manusia itu jahat gitu. Nggak malu-malu lagi gitu ya. Nggak malu-malu lagi. Tapi ada dangers of
ya saya pakai tanda kutip aja ya, celebrating weakness gitu. Lalu kita seperti kayak yang nggak merasa ada persoalan juga, memang hidup kayak begini, ya memang saya sakit ya, lu nggak bisa terima ya sudah, too bad for you, nggak usah terima juga nggak apa-apa gitu ya, kayak nggak bother juga gitu ya. So that's why kita bukan cuma perlu fallen world perspektif, tapi kita juga perlu grace perspektif ya. Nggak ada yang mulia sih dengan weakness kita, itu nggak ada gitu. Seperti nggak ada yang mulia dengan kebohongan kita menyatakan bahwa kita selalu di atas kuat dan sebagainya, nggak ada masalah, itu juga bohong, itu nggak mempermuliakan Tuhan. Tapi juga memamerkan kelemahan, I think itu juga bukan Paulus kali ya. Paulus kan nggak berhenti di memegahkan kelemahannya gitu. Aku bermegah di dalam kelemahanku ya. Ini loh kelemahanku 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dan kagum nggak gitu kan ya. Kan bukan begitu ya sih. Dia nggak tertarik bicara kelemahan, bukan di situ fokus ya. Fokusnya dia adalah dia mau menyatakan anugerah Tuhan yang cukup, ya kuasa Tuhan yang sempurna itu di tengah-tengah kelemahannya. Ya itu kan yang dia mau saksikan. So tanpa grace perspektif ya, tanpa perspektif anugerah kasih karunia Tuhan, ya weakness saudara itu apa gitu. Itu juga bukan sesuatu yang perlu ditunjuk-tunjukin ya. Tapi orang zaman sekarang ya kebentur, kejepit pintu, ya foto, masukin medsos. Aduh, siapa sih yang akan terberkati dengan itu coba? Kenapa kepala lu benjol mesti diumumin kayak begitu? Gitu maksudnya aneh juga ya kayak gini nih. Ya, transparan dong gitu ya. Transparan supaya apa nggak ditutup-tutupin. Memang kita berada dalam dunia yang jatuh ya, itu semuanya kayak pandangan ekstrem, pandangan menyembunyikan jaim yang sisi ini adalah pameran kelemahan. I don't think itu kekristenan loh saya. Kita bukan mau masuk ke sini ya. So, nggak ada gunanya juga sih saudara bangga-bangga dengan saudara punya mental problem gitu misalnya ya. Karena bukan itu yang dimaksud di dalam kitab suci. Makanya kita perlu redemptive perspektif. Waktu menyatakan the grace of God ya yang sufficient itu, bahkan yang berkelimpahan. Memang ya nggak bisa dihindari, kita juga bisa menyertakan kelemahan kita. Itu loh tempatnya kelemahan di situ. Saya menyatakan mau memuliakan kemuliaan Tuhan, memuliakan Tuhan yang memang mulia itu ya, kebesaran, kecukupan, kelimpahan kasih karunia. Dan itu juga include my weakness gitu. So weaknessnya di situ tempatnya gitu. Seperti Paulus juga melihatnya di sana gitu. Jadi ya saya ini adalah ada certain dialektik gitu ya, ada apa ya, gerakan di satu sisi ya, di satu sisi acknowledge, mengakui bahwa kita punya kelemahan ya yang bisa ditanggung di dalam Kristus. Di sisi yang lain juga boleh menyaksikan bagaimana kita overcome kan ya di dalam pertumbuhan itu, overcome weakness ini. Ini penting ya, bukan cuma acknowledge tapi nggak pernah bisa overcome gitu, and dia still dipamerin. Atau terus bicara triumphalistic overcoming, tapi orang nggak jelas sebetulnya problem lu apa sih? Kok nggak usah bicara problemnya? Saya kasih tahu solusinya saja gitu ya. Ya orang yang nggak bisa belajar terus ya, orang nggak bisa belajar perjalanannya karena di-cut loh. Kita shortcut ke bagian ini apa keberhasilannya gitu. Bagaimana orang bisa ter-encourage ya melihat perjalanan ini? Karena kita malu mengakui saat-saat yang di bawah itu. So overcoming without acknowledging itu problem, tapi acknowledging without overcoming juga of course another problem. Makanya kita perlu dua-duanya ya. Dialektika mengakui dengan rendah hati, jujur ya, vulnerable itu tadi ya. Tapi juga bagaimana kekuatan anugerah Kristus itu ya mampu untuk menolong saya menjalaninya itu bersama dengan Kristus, mampu menanggungnya. Paulus bilang segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mungkin kita boleh merenungkan ini ya. Yesus itu kan salah satu gambarannya adalah tabib ya, tabib itu. Dia adalah dokter ya. Ya, dokter itu relevan untuk orang sakit. Memang waktu bicara sakit jangan cuma bicara sakit fisik saja begitu ya. Karena ada aspek rohani. Tapi saya juga bisa balik kalimatnya saya. Yesus juga adalah orang yang hadir bagi orang sakit. Bukan cuma rohani saja, tapi juga sakit fisik, sakit
mental. Yesus ada untuk para pengidap NPD. Yesus ada untuk orang-orang yang penuh dengan insecurity, restless, gelisah, ya, paranoid. Ya, Yesus juga ada untuk mereka. Justru the more kan ya, dia memang betul adalah tabib. Kalau kita mengakui penyakit kita, gitu. Jangan mereduksi penyakit ke cuma urusan fisik, ya, tapi juga jangan mereduksi penyakit ke cuma urusan rohani. Gitu. Kalau kita mereduksi penyakit cuma ke urusan rohani, ya kita ntar bukan Kristen tapi platonik neoplatonik lagi. Gitu. Yesus betul-betul menyembuhkan orang lumpuh, ya, lumpuh. Tentu pengertiannya bukan cuma menyelesaikan persoalan kelumpuhan badani, ya. Tapi orang yang lumpuh itu ya nggak bisa jalan, ya dia nggak bisa jalan, banyak hal yang terhambat. Dia menyembuhkan, menahirkan orang kusta, ya. Betul, memang secara biologis memang menahirkan orang kusta, betul. Tapi lebih daripada urusan fisik supaya orang kusta setelah tahir dia bisa kembali bersekutu dengan orang-orang yang lain, dia bisa pergi ke bait Allah, ya. So ini lebih daripada sekedar urusan pentahiran kusta secara fisik atau biologis atau medis. Tapi sebaliknya juga kali ya, ini kekristenan bukan cuma ya pergilah dalam damai sejahtera, kenakanlah kain panas. Tapi terus nggak ada kain panas, ya lu cari sendiri. Saya dukung dalam doa saja gitu. I don't think itu kekristenan loh, saya bukan itu. Yesus itu hadir untuk kebutuhan penyakit, ya, baik fisik maupun juga rohani, ya. Nah kalau kita mau ngomong fisik, ya, boleh di-differentiate lagi antara fisik dalam pengertian tubuh, tapi juga mental. Mental itu kalau di dalam antropologi reform, ya, itu antropologi Alkitab, ya, itu sebetulnya kita nggak bisa separate dari tubuh gitu. Bahwa jiwa itu bukan tubuh bukan jiwa, itu betul gitu. Perbedaan tapi bukan perpisahan. Nah ini penting ya, nanti kita mau address bagian ini di bagian yang berikut. Tapi kalian menghayati apa artinya Yesus yang hadir sebagai dokter, ya, untuk orang yang sakit. That's a good news, I think, di dalam hal ini, ya. So, yang pertama ya, tentang ketakutan, fear, atau mungkin bisa diterjemahin juga anxiety, ketakutan. Kita membedakan antara ini ya, langsung saja ya. True fear of God and false fear. Di dalam Alkitab kan juga ada bicara tentang fear, ya, fear itu, tapi true fear, takut akan Allah, ya, takut akan Allah. Nah ini kita perlu kontraskan meskipun istilahnya sama ya, pakai apa itu vocabulary yang sama, tapi di false fear itu dua hal yang kita harus bisa membedakan gitu. Saya bisa kasih contoh yang lain, saya. Kita bisa bicara tentang cinta. Cinta apa? Cinta uang. Lah, cinta uang gitu. Kita mau ngomongin cinta Tuhan nggak sih? Cinta Tuhan, kok cinta uang? Ya cinta sih cinta, tapi cinta apa gitu ya? Cinta uang. Gak tertarik ya? Ini kan tentang objek, kayak apa sebetulnya yang dicintai itu apa? Tuhan atau uang atau apa yang lain? Ya sama saya waktu kita bicara tentang fear of, takut akan, ya akan. Ini kan genitif objektifus ya. Takut akan apa gitu? Takut akan Allah, ya itu betul. Gitu. Kita harusnya takut akan Allah di dalam pengertian benar. Tapi kalau kita takut akan yang lain, bukan takut akan Allah, yaitu seperti cinta yang bukan Tuhan, yang lain-lain, atau menyembah, bukan menyembah Tuhan tapi menyembah yang lain, gitu ya. Memang menyembah sih betul gitu. Ini bukan nggak worshiping, tapi worshiping apa? Atau worshiping siapa ya. Manusia itu hidup diciptakan sebagai makhluk yang memang harus fearing, harus, kita nggak bisa nggak fearing, nggak bisa itu. Again ya, pertanyaannya itu fearing siapa atau fearing apa gitu. So menekan fearing dari pendekatan ini maksud saya adalah menekan fearing ya. Bagaimana supaya kan waktu setiap kali ngomong takut ya saya, kadang-kadang kita kayak takut. Bagaimana takut? Ya mesti berani begitu kan ya. Sudah tahu kan ya, ini kalimat kan ya, kan takut kan. Ya bagaimana supaya nggak tahu? Ya berani gitu misalnya ya. Saya agak khawatir, meskipun kalimat ini tentu ada benar, tapi saya agak khawatir yang dimaksud dengan berani itu jangan-jangan yang triumfalisme tadi gitu.
Jangan-jangan itu another versi of idealistic triumfalisme yang nggak realistik itu. Gitu. Ada takut yang suci kok gitu. So let's redeem. Mari menebus takut yang salah ini, ganti aja objek kayak gitu. Boleh nggak manusia, orang Kristen itu di dalam hatinya ada kebencian? Boleh nggak saya? Boleh nggak orang Kristen ada kebencian? Boleh ya? Karena apa? Halo? Jawabannya apa? Saudara mantap sih jawabannya. Ya. Boleh gitu. Tapi karena apa jawabannya? Argumentasinya dong ya. Apa? Ya benar sih, benar. Sudah betul ya. Sudah tangkaplah sudah sini berarti. Orang Kristen itu masih penuh dengan kebencian. Betul. Benci terhadap kemunafikan, benci terhadap kepalsuan, ya, benci terhadap ketidakjujuran, ya, itu memang mesti benci itu. So it's not about love yang selalu menggantikan benci, tapi mari punya holy hatred juga gitu. So ada holy fear di sini ya. Masalahnya kita lebih takut yang bukan Tuhan daripada takut akan Allah di dalam pengertian yang benar gitu. So mari memelihara takut. Tapi yang seringkali ditakuti manusia kan ini ya, instabilitas ini apa, insecurity ya. Ekonomi, politik, lingkungan ya, apalah poverty, kemiskinan ya. Ada orang waktu kecil latar belakangnya itu susah ya, saya susah gitu. Lalu di dalam kehidupan ya, dia bekerja jadi lumayan ya. Jadi nggak miskin lagi ya. Wah dia takut sekali Zoe kalau balik lagi ke miskin lagi, takut sekali gitu. Ada loh orang kayak begitu ya. Padahal dia dulu itu waktu kecilnya itu miskin sebetulnya gitu. Begitu dia jadi ya katakanlah lumayan kaya, wah yang paling dia takuti di dalam kehidupan kalau dia balik lagi, riset lagi seperti zaman dulu gitu. Maka bagaimana Zoe? Ya harus pelit ya supaya nggak jadi miskin. Pelit ya. Padahal dia ada cukup uang loh sebetulnya gitu. Tapi dia takut banget kalau dia miskin lagi gitu ya. Heran ya saya mungkin orang yang miskin, ya ini bukan encouragement tentu saja ya. Orang yang miskin gak jadi kaya, mungkin tetap di dalam keadaan itu. Malah bisa gak takut miskin gitu ya. Lah sudah miskin kok mau takut miskin bagaimana? Orang kalau sudah jatuh ya gak takut jatuh lagi kan ya. Orang yang takut jatuh itu belum jatuh gitu. Orang yang takut di bawah itu biasanya orang yang di atas. Kalau sudah di bawah ya gak takut lagi di bawah gitu. So, takut miskin. Takut ditolak, ya takut ditolak. Penolakan, ya memang itu painful sih ya. Menyakitkan, bisa menyakitkan. Jadi bagaimana? Ya itu saya nggak mau ditolak. Takut untuk nggak diketahui, takut untuk kurang terkenal gitu ya, struggling ya supaya menjadi terkenal. Beli followers Instagram. Pura-pura follow orang lain deh supaya di follow back. Setelah di follow back dia unfollow orangnya. Waduh saya ada satu orang yang kayaknya bolak-balik follow saya gitu ya. Saya pikir kenapa ya dia bolak-balik follow saya. Gak tahu nih kayaknya ya dia follow saya follow back. Begitu saya follow back saya ditendang. So followernya itu ribuan gitu ya. Tapi yang dia follow cuma segelintir ya. Berarti ini dia follow orang keluar, follow orang keluar. Akhirnya lama-lama saya tanggepin ya, lu mau follow aja, saya nggak follow back kalau kayak gini. Ya nggak harus juga kan ya, saya itu mungkin dia kecewa gitu, nggak bisa pakai taktik ya. Tapi orang itu bisa ini loh, saya takut ya kalau nggak populer gitu. As if Kristus itu nggak cukup ya, aduh. Kok kayak Tuhan nggak cukup ya di dalam kehidupannya gitu. Dikenal, diketahui Tuhan itu kayaknya nothing buat dia gitu. Ya lebih menyenangkan kalau diketahui banyak orang. Ya. Apa ya ini ya? Ya mungkin NPD itu ya. NPD. Cannot bear kalau nggak diketahui orang lain. Cannot bear to be ignored gitu ya. Waduh. Belum lagi bicara tentang ini ya, significance insignificance ya, the search for significance. Harus jadi orang penting ya, harus jadi orang yang diperhitungkan gitu. Dan dengan cara duniawi ya. Gak selesai-selesai ya soal ini. Gak beres-beres gitu.
Kalau di dalam kekristenan ya, kita keindahannya kalau saudara baca Mazmur 8 ya, itu kan tentang manusia kan ya. Itu Mazmur 8 itu kan strukturnya kiastik ya, saudara. Itu yang atas sama dengan yang bawah ya. A sama A aksen, terus ini ada bagian B, ini B aksen. Nah ini C aksen yang di tengah, yang dengan C aksen. Nah ini ya, saudara. Kita nggak ada waktu untuk bahas ini semuanya. Bagian C aksen itu kalau saudara melihat, itu di situ dikatakan apa sih itu manusia gitu ya. Sampai engkau memperhatikannya. Ya. Itu saudara perhatikan. C-nya itu bicara tentang human insignificance, ketidakberartian manusia. Dari penerimaan ketidakberartian manusia, bukan cuma di hadapan Tuhan, tapi di in comparison dengan benda-benda yang besar di angkasa itu, benar-benar insignifikan loh, manusia itu ya, secuil saja gitu, dibandingin bumi ya, dibanding matahari. Galaksi, waduh terlalu kecil ya. Sampai pemazmur bilang, apa sih manusia itu ya, sampai engkau memperhatikan, memang siapa kita ini ya. Tapi dari penerimaan insignificant ya, terus kemudian ada turning point di situ ya. Tetapi engkau memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat, that is true significance ya. So, insignificance before God in comparison even dengan ciptaan yang lain ya, dengan ciptaan yang lain ya. Tapi terus kemudian ada dignitas ya. Ada confidence, tapi bukan self confidence ya. Confidence yang dibangun di dalam Tuhan itu significance ya. Tuhan memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Ya itu loh Mazmur 8. Apa enggak mendingan belajar Mazmur 8 aja ya daripada belajar jalannya dunia gitu. Gak habis-habis ya cerita ini ya, the search for significance dengan banyak hal gitu. Belum lagi urusan to be remembered, takut di forgotten ya. Takut kalau dilupakan gitu. Firaun itu takut banget sih kalau dilupakan gitu, Firaun ya. Dia kan besar gitu ya, besar Firaun. Maka bagaimana caranya nggak dilupakan? Ya dia mesti bikin monumen-monumen tentang dirinya gitu, supaya dikenang terus gitu. Loh, katanya eskatologi Mesir percaya ada hidup setelah kematian. Lah artinya apa ya itu maksudnya? Ini kan skizofrenik nggak sih saya? Sudah lumayan loh percaya ada kehidupan setelah kematian, iya kan ya? Harusnya ya, kecuali memang setelah manusia mati selesai. Nah itu lebih nyambung, lebih kompatibel kalau orang itu takut dilupakan ya. Loh ini kan katanya percaya setelah itu ada terusannya gitu. Lah kalau enggak untuk apa lu balsem-balsem itu coba ya. Tapi sudah kayak begini masih di dunia masih ketakutan juga. Iya nanti kalau saya dibalsem saya memang ada kehidupan afterlife, saya mungkin terkenal lagi di sana. Tapi bagaimana dengan di dunia? Serakah ya. Di dunia pun tetap mau terkenal gitu. Wah iya, dunia yang lu sudah mau tinggalin ini lu mau tetap terkenal juga. Aduh keterlaluan enggak sih? Sakit ya Firaun ini, sakit loh sebetulnya itu. Mungkin ya NPD juga kayaknya. Takut dilupakan saya, takut dilupakan. Tapi mungkin ya saya, takut dilupakan bisa lebih subtle enggak sih saya? Kadang-kadang orang tua ya, yang makin jadi tua ya, ada certain ketakutan loh kalau dia dilupakan oleh anak-anaknya. Ini enggak tepat kalau kita bilang NPD kayak begini ya, enggak tepat sih. Tapi ini pergumulan yang real ya saya. Bagaimana ya kalau anak saya enggak ingat saya lagi gitu. Anak saya dulu saya gedein. Saya yang susah kerja untuk dia, saya yang gendong loh. Waktu gede, happy, married, menikah. Saya seneng sih menikah, punya anak, saya punya cucu gitu. Tapi pelan-pelan kayaknya saya mulai gak penting ya di dalam kehidupannya mereka gitu. Dan saya mesti rela juga somehow. Bahwa saya memang tergeser. Gak gampang loh saya pergumulan ini gitu. Di mana good news-nya itu? Ketakutan dilupakan ini ya. Ya sederhana sih. Ingatan Tuhan akan kita ya. Itu harus kita hayati sih betul. Manusia itu akan melupakan saudara dan saya. Ya, belum mati aja sudah dilupakan. Apalagi setelah mati sih pasti akan dilupakan. Masa tua pun juga sudah dilupakan. Ini hard truth, ini nggak enak ngomong kayak begini, tapi ini realitas ya. Jangan di kosmetik, nggak usah dikasih kosmetik, nggak usah
memang begini. Dilupakan ya. Kita hidup di dalam dunia yang memperlakukan manusia itu disposable, bener loh saya, bener. Saudara dipakai sejauh saudara masih berguna, begitu saudara mulai sakit ya sudah kita pakai yang lain, maaf ya kamu nggak produktif lagi. Lalu kita pelan-pelan dilupakan ya, itu menyakitkan ya. Penghiburannya apa saudara? Penghiburannya adalah Tuhan itu mengingat kita ya. Salah satu kata yang indah di dalam perjanjian lama itu ya. Ingatlah ya, apa Pak Jack ini bahasa apa? Bahasa Ibrani ya. Sakar ya, apa ya? Bahasa Ibrani ingatlah ya. Apa saya ingat bahasa Jerman ya, bahasa Ibrani gedenke ya. Itu ingatlah ya, ingatlah janjimu ya. Ingatlah nenek moyang kami, ingatlah. Tuhan mengingat umatnya ya. Itu salah satu kata penting ya di dalam perjanjian lama gitu. Tuhan yang mengingat ya, Tuhan yang mengingat. That's the good news ya, kita boleh diingat oleh Tuhan. Meskipun manusia bisa melupakan kita. Kadang-kadang ya waktu kita hidup terlalu sakit ya, terlalu mungkin ya, terlalu merasa sepi ya. Tuhan juga bisa munculkan ya, ada orang-orang yang bersyukur ya. Pernah dilayani kita ya. Itu kita lemah sekali ya, sampai Tuhan munculkan ada orang-orang yang memberi penghiburan gitu ya. Tapi ini juga nggak selalu ada sih ya. Nggak selalu ada gitu. Kalau nggak ada bagaimana? Kalau nggak ada ya tetap belajar mencukupkan diri dengan ingatannya Tuhan ya. Saya sangat tertarik dengan ini lagu. Saya pernah share di sini juga kalau nggak salah ya, lagu ya According to Thy Gracious Word ya, lagu perjamuan kudus itu kan berapa bait ya. Waktu kita perjamuan kudus kita remember you, we remember thee, remember you, remember thee, remember you gitu kan ya sampai terakhirnya jadi dibalik gitu. Itu betul-betul klimaks ya itu kalimat terakhir itu. Waktu saya sudah mulai pikun ya, saya pikirannya rusak, saya mungkin nggak bisa nyanyi lagi ya, my lips grow dumb ya, mungkin juga boleh ditambah orang juga nggak ada lagi yang ingat saya. Lalu berteriak bersama dengan penyamun yang diselamatkan, oh Tuhan, please do remember me. Ingatlah akan aku. Dan itu cukup sih saya. Penyamun itu ya, diingat oleh Tuhan. Waktu engkau datang kembali, ingatlah aku ya. Penyamun itu bukan gak diingat sama manusia, tapi diingat kejahatannya. Mungkin penyamun itu akan mendingan saya dilupakan. Saya kalau diingat saya kriminal, saya diingat dosa-dosa saya. Kalau gini lebih baik saya dilupakan saja gitu. Tapi dia beriman kepada Kristus, Tuhan, ingatlah aku waktu engkau datang kembali. Karena apa saya? Karena dia tahu yang satu ini ya, Yesus ini ya, waktu dia ingat saya, dia bukan ingat saya sebagai kriminal. Ini ya saya yang membebaskan ya ini sebetulnya gitu. The fear of being forgotten gitu, takut nggak terkenal lagi, insignificant dan sebagainya gitu. Makin kita melayani ini ya, saya ada search for significance, makin nggak karu-karuan akhirnya. Makin nggak bisa, nggak ada fear of God gitu. Akhirnya kita dipenuhi oleh ketakutan segala sesuatu yang lain sampai nggak ada lagi energi untuk takut akan Allah. Waduh, kecelakaan deh saya hidup kayak begitu. Termasuk juga kekhawatiran yang kadang-kadang kita bikin simple gitu ya. Dosa kekhawatiran, susah ya ngomong dosa kekhawatiran. Mungkin di sini orang juga sudah bisa berdebat sebentar. Kekhawatiran itu bukan dosa. Gitu. Kekhawatiran itu siapa yang nggak pernah khawatir gitu kan ya. Tapi saudara kalau baca di dalam perumpamaan penabur misalnya, itu orang nggak bisa bertumbuh ya. Firman Tuhan itu nggak bisa bertumbuh ya, apalagi berbuah. Karena apa saya? Karena kekhawatiran hidup dan tipu daya kekayaan itu choking ya, itu mencekik dia sampai dia nggak bisa bertumbuh saya. Lalu kita bilang itu cuma khilaf gitu, khilaf ya. Khawatir saya gitu. Ya siapa yang nggak pernah khawatir? Itu bikin orang tercekik sampai nggak bisa bertumbuh, saya nggak bisa bertumbuh. Dia bukan ke gereja lagi loh, saya. Dia mungkin juga bukan nggak ikut PA. Tapi karena kekhawatiran hidup dan tipu daya kekayaan, karena keserakahannya, ketakutannya, ya, nggak pernah bisa belajar providensia ilahi.
terus rasa kurang, terus melayani kekhawatiran, akhirnya dia nggak pernah bisa bertumbuh. Ada ayat dikatakan ibadah, ya, ibadah yang disertai dengan contentment, disertai dengan rasa cukup, alias bukan greed, bukan keserakahan, ya, bukan kekhawatiran yang nggak ada habisnya. Gitu. Itu memberikan keuntungan yang besar. Gitu. Tapi dengan contentment, ibadah yang disertai dengan contentment, ya, rasa cukup. Dari mana rasa cukup? Ya pasti dari kepercayaan iman akan pemeliharaan Tuhan, apalagi kalau enggak. Bukan karena saya punya banyak kan makanya rasa cukup. Ada orang punya banyak tetap enggak rasa cukup loh. Tetap serakah juga ya. Heran ya, kadang-kadang yang paling serakah itu orang kaya loh. Orang yang paling rasa enggak cukup itu orang kaya. Heran ya, ini benar-benar heran. Maka sekali lagi ya saya, kita tuh belajar bagaimana ya ini ya, transform false fear ini ya, takut yang ngawur ini ya, menjadi fear of God. Takut kalau saya itu melukai hati Tuhan. Takut kalau kita berdosa di hadapan Tuhan. Takut kalau kita nggak menghormati Tuhan. Takut kalau kita nggak bisa lagi mengerti kecukupan Kristus. Mesti takut gitu dalam hal ini ya. Takut kalau kehidupan kita itu enggak berkenan kepada Tuhan. Takut di dalam pengertian menghormati Tuhan. Daripada melayani ketakutan yang disediakan oleh dunia enggak habis-habis ya, enggak habis-habis ya. Saya bukan bilang saudara enggak perlu menyelesaikan urusan yang ada di dalam dunia. Tentu kita harus bayar listrik, tentu kita harus cuci baju ya, harus setrika dan seterusnya. Itu urusan sehari-hari. Tapi seperti saudara tahu kan ya, ini kalau hidup itu isinya cuma ini tok gitu ya. Ya sudah loh, kita ini sudahlah melayang lenyap begitu saja. Akhirnya sudah terakhir sakit terus mati, selesai gitu. Gak ada dampak apa-apa, ya gak jadi berkat itu. Tapi bisa dihitung saya sudah berapa kali cuci baju gitu. Ya, siapa yang gak cuci baju di dunia ini gitu. Masa hidup kita artinya adalah pernah bayar listrik gitu maksudnya. Itu kan loh ya untuk jadi filsafat hidup. Hidup saya ini indah karena saya bayar listrik. Ya siapa yang enggak ya saudara. Masa hidup kita urusannya menyelesaikan satu gitu ya, genteng bocor lah. Nangkep sih poin saya gitu. Cuma itu tok gitu. Divine providence ya, providensia ilahi. Tadi kita sudah katakan ya. Tuhan itu mencukupkan apa yang kita perlu ya. Kita perlu. Kalau mengikuti Alkitab ya, kita mesti belajar untuk, saya pinjam istilah ini dari pendeta David Tong ya, ini istilah yang bagus. Dia pernah melayani di retreat di Jerman, terus dia bawa tentang Maslow ya, sudah tahu itu apa the hierarchy of needs ya, sudah tahu, agak kuno sih teorinya ya. Tapi terus kemudian di situ dikatakan kita ini manusia sering makin lama makin kita jadi dewasa ya, apalagi kalau tambah kaya ya, akhirnya terjadi terjadi amplification of needs. Saya mulai butuh yang bukan-bukan gitu. Ya. Sepatu kayak begini ini nggak cukup. Saya mesti merek tertentu gitu. Yang ada penyanggahnya lah, ada apa? Yang ada lampunya sekalian gitu atau nggak tahu lah saya apa. Yang bisa keluar rodanya gitu ya. Nggak pernah ada loh kebutuhan kayak gini, nggak pernah ada. Kenapa kok jadi ada ya sekarang? Jadi yang bukan-bukan itu ya. Ini apa? Saya perlu sekarang pemotong tos, mesin pemotong tos. Lah ya tinggal pakai pisau aja nggak cukup dah. Nggak cukup, itu kuno, zaman nggak enak itu. Saya perlu mesinnya yang bisa putar sendiri dan sebagainya. Wah nggak habis-habis ya kebutuhannya. Itu namanya amplification of needs ya. Lalu kalau bukan amplification of needs, apa yang seharusnya terjadi? Reduction of needs harusnya gitu. The more saudara itu mendekati kematian ya, seharusnya kita tuh makin sadar, kita itu nggak terlalu perlu apa-apa sebenarnya. Ya, orang yang makin bertumbuh, makin rasa perlu ini, perlu itu, ini apa, ini mesti ada ini. Wah, habis-habis ini ya. Sudah mau mati masih kayak begini ya, saya. Menuju kematian cara pikirnya kayak begini. Kalau tahu menuju kematian, itu kita kan nggak bawa apa-apa ya. Ya itu belajar untuk seni melepas nggak sih?
Seni melepas ya, seni melepas. Ya, sudah tahu istilah spring cleaning ya? Ini nggak ada sih, di sini nggak ada spring sih ya. Ini bukan spring cleaning, bukan bilang mengenai dijual, sudah kayak garage sale ya. Orang kalau di luar negeri ada ini ya Pak. Tahu nggak sih saya? Ya nggak harus dijual lah saya, sudah nggak harus jual, kasih aja, kasih gitu ya. Siapa yang perlu? Itu bagus loh. Kadang-kadang ada barang ya yang di dalam gudang kita itu sudah kayak nggak tahu lah 5 tahun gitu misalnya. Itu sebenarnya kan saya nggak perlu kan, bener kan? Tapi saya juga masih nggak rela untuk buang itu, nggak rela untuk kasih orang lain ya. Saya bilang mungkin saya perlu tahun ke-17. Lu dalam 5 tahun lu nggak pernah sentuh gitu ya, dan lu masih tetap pegang gitu. Apa ya ini ya? Sudah ini apa spiritual exercise itu spring cleaning gitu ya. Susah ya, saudara belajar melepas ya. Ada orang itu kebiasaan hoarding, tahu hoarding saya? Saya nggak tahu ya bahasa Sunda apa, saya tahunya bahasa Jawa. Bahasa Jawanya bilang nyuso ya, nyuso itu apa orang yang terus ngumpulin gitu ya. Apapun juga disimpan sama dia gitu. Akhirnya di rumahnya itu gak karu-karuan barang yang sebetulnya bisa dibuang. Semuanya ada ya. Dari botol plastik yang sudah hancur lah dan sebagainya, semua ada gitu. Garpu bengkok juga disimpan sama dia gitu. Gak tahu mau jadi apa ya. Ada permainan game meluruskan garpu atau apa sih? Gak tahu gitu. Simpan yang bukan-bukan ya. Gak bisa melepas hoarding ya, hoarding gitu. Bagaimana mau belajar divine providence kayak begini? Divine providence dalam pengertian apa ya? Tapi kalau sudah baca Matius 6, sudah baca itu kan bicara tentang pemeliharaan Tuhan ya. Tentang makanan, minuman, pakaian. Paulus juga bilang yang sama ya. Asal ada makanan, pakaian cukuplah. Reduction of needs ya. Saudara ada pakaian pasti ada. Mana nggak ada yang telanjang kok di sini. Atau ini bukan satu-satunya hem kan? Pasti ada kantina kan di rumah kan ya. Saudara juga ada tempat untuk tinggal kan. So problemnya di mana ya sebetulnya gitu. Problemnya itu Pak, saya nggak punya speaker ke-13 gitu. Speaker saya itu untuk kuping murahan. Wah ya kalau kayak gini ya sudah lalu tanggung sendirilah problemnya kayak gini ngomongin divine providence. Apa Tuhan ya oblige ya menyediakan itu ya. Sekali lagi ya saya, ini yang seringkali menghadirkan ketakutan ya di dalam kehidupan kita gitu. Gak bisa mereduksi kebutuhan gitu. Orang Israel waktu di padang gurun itu kan disediakan Tuhan ya cukup loh cukup. Tapi benar-benar cukup gitu. Mana gitu. Cukup sih mereka gak mati gitu. Lalu dijanjikan itu pakaian sandal yang kamu pakai nggak akan rusak ya. Cukup kan berarti kan? Nah kalau kamu bosen ya itu urusanmu, itu problemmu. Ya, bosen saya mau yang bikin dari Paris Milan, ya enggak Tuhan nggak oblige untuk itu. Datengin apa fashion terbaru lah, itu bukan urusannya Tuhan. Kalau lu mau ya lu sendiri cari nggak tahu itu, tapi itu nggak di dalam kategori pemeliharaannya Tuhan. Sandal yang kamu pakai itu nggak akan rusak. Ya sudah berarti nggak rusak, berarti masih bisa dipakai. So where is the problem ya sebenarnya itu? Divine providence, ya, reduction of needs. Ya ini ya kalau saudara bisa. Saya bukan berarti saudara nggak boleh punya speaker, nggak boleh, bukan itu saya. Poinnya bukan di sana ya. Tapi kita perlu ada certain apa ya, detach ya. Paulus kan bilang kalimat itu, yang beristri seperti nggak beristri. Yang membeli seolah tidak memiliki apa yang mereka beli. Ini bukan mau ngajarin saudara jadi apa ya. Pope Francis yang pakailah berlombalah pakai apa arloji semurah mungkin gitu misalnya ya. Gak harus di sana sih gitu. Saudara bukan pakai yang paling murah, ya nggak apa-apa juga. Tapi hati itu jangan di sini, jangan di situ. Saudara hatinya jangan di pakaian yang mahal. Mau beli pakaian mahal, ya beli aja nggak apa-apa gitu. Tapi juga tetap bisa hidup meskipun pakaiannya nggak mahal gitu. Karena kita bukan di situ. So itu kategori doesn't matter. Tapi kalau waktu kita mulai di situ, ya itulah yang menghadirkan berbagai macam fear. Ya. Ada orang fear-nya itu karena nggak bisa luxurious living, ya takut karena dia hidup itu nggak bisa convenient, nggak bisa luxury. Itu fear apa ya, saya? Belajar mengerti apa artinya Kristus itu cukup. Roma 8. I think kita memang belum sampai di sini sih ya, saya. Kita buka Roma 8 ya.
Saudara bisa baca lebih panjang dari ayat 31 ya, sampai 39. Tapi saya baca 35 aja ya, dari 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang? 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut, hidup, malaikat-malaikat pemerintah, baik yang ada sekarang, yang akan datang, kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, atau sesuatu makhluk yang tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. So, Paulus itu perlu apa sih di dalam kehidupannya? Cuma perlu satu dia perlu kasih Allah yang di dalam Kristus itu. That's it. Itu everything itu buat dia. Mau apa? Penindasan, ketelanjangan. Mau apa? Ini radikal sekali loh kalimat itu. Kita tadi bilang makanan, pakaian kan. Ini kan sudah luar biasa minim kan ya. Tapi dia masih bisa bilang kalimat kelaparan gitu. Kelaparan itu urusan makanan sih. Apa? Kelaparan itu. Ketelanjangan itu urusan pakaian. Ini pun juga nggak akan mengganggu kecukupan kasih Kristus ya di dalam kita. Saudara dan saya, I think kita belum nyampe lah, kita ini belum nyampe di sini. Gitu. Kita ini masih terlalu banyak berhala, nggak bisa hidup tanpa itu ya. Kita sulit ya untuk menghayati itu slogan reformasi yang sederhana. Solus Christus, ini aja solus Christus, cuma 2 kata. Solus Christus, hanya Kristus, ini aja seumur hidup belajar. Seumur hidup saya belajarnya. Kalau solus Kristus ya, saya nggak perlu apa-apa yang lain di dalam kehidupan ini. Yang kita paling perlu itu adalah Kristus. Yang paling diperlukan oleh keluarga saudara, ya, anak-anak saudara itu apa? Ya bukan pendidikan tinggi, bukan kesempatan apalah. Yang diperlukan itu Kristus, karena Kristus itu cukup. Yang diperlukan oleh gereja apa? Ya Kristus. Yang diperlukan itu Kristus. Kalau kita dapat Kristus ya kita dapat semuanya. Yang lain itu optional lah ya, boleh ada, boleh nggak ada. So mari belajar ini. The sufficiency of Christ, dan bukan cuma di dalam tatanan teoritis, tapi di dalam spiritualitas yang nyata seperti Paulus ya. Itu yang membebaskan kita dari fear yang nggak ada perlunya. Yohanes juga mengontraskan, meskipun konteksnya agak sedikit lain ya, konteksnya memang fear akan punishment ya, tapi juga di sini dikontraskan antara love and fear. Semakin saudara dan saya mencintai Tuhan, mencintai sesama, semakin kita nggak ketakutan yang arahnya itu kepada diri sendiri atau keluarga sendiri. Gak ada energi lagi saya untuk itu gitu, karena energinya sudah dipakai untuk mencintai. Tapi orang yang nggak mencintai, orang yang nggak melayani, waduh saudara, itu nggak habis-habis ya pikirannya itu. Pikiran untuk permasalahan diri nggak habis-habis ya. Karena dia nggak pernah terekspos oleh problemnya orang lain. Jadi yang paling besar di dalam kehidupannya problemnya dia, problemnya keluarganya dia. Lalu dia mengharapkan gereja, ya gereja itu semuanya itu terjun melayani problemnya dia. Kenapa ya orang seperti ini nggak belajar mencintai saja ya? Belajar mencintai lah, belajar melayani gitu. Memang ada problem ya, di dalam dunia pasti ada problem, betul ada problem, tapi jadi relativize nggak sih Sue? Jadi kecil gitu loh. Ya memang sih ada problem, saya tetap harus selesaikan, tapi ini apa artinya sih dibanding dengan kebahagiaan hidup bisa melayani Tuhan, bisa memberkati sesama. Bukan escaping ya maksud saya, bukan ke sana gitu. Tapi relativisasi problem, bukan digedein pakai kaca membesar, bukan itu. Bukan di magnify. Maria kan menyanyi, my soul magnifies the Lord. Gak ada sudah nyanyian bilang, my soul magnifies my problem. Mana ada sudah nyanyian kayak begitu. Tapi itu yang seringkali dinyanyikan ya secara gak sadar di dalam kehidupan orang berdosa, magnifies the problem. Depresi ya sudah, depresi. Depresi terjadi ya karena ada continual pressure yang terus dihayati ya. Akhirnya dia ya depres itu, masuk di dalam keadaan itu. Pengkhotbah ya, Pengkhotbah 3 itu mengatakan segala sesuatu itu ada momennya, ada saatnya, ada kairosnya ya, segala sesuatu. So, pengkhotbah ya
itu mengencourage kita waktu Tuhan kasih, ya, waktu seneng itu jangan kelewatan, jangan kelewatan. Karena hidup itu memang pergantian musim ya. Ada waktu susah, ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Waktu tertawa jangan nggak tertawa. Karena kalau lu waktunya tertawa, lu nggak tertawa, lu tetap menangis juga. Ya lu menangis, ya itu namanya depresi gitu. Padahal di dalam hidup itu ada musim semi, ada musim dingin juga sih, ada sih memang ya. Yang menjengkelkan itu. Tapi ada musim semi lu nggak keluar, lu tetap mengurung diri di rumah. Ya sudah dong, berarti kayak gini kita menolak ordinasinya Tuhan gitu. Tuhan yang menghadirkan momen ya beraneka ragam. Memang nggak bisa ditangkap hebel bener sih ya. Kita nggak bisa. Saya mau semi terus gitu ya. Boleh nggak sih ini tulipnya gini terus umur? Nggak bisa sih ya. Kecuali bunga palsu kayak gini nih bisa ya. Ini seumur hidup kayak gini terus ya. Mungkin saudara even mati duluan dan dia masih belum layu gitu. Ini somehow kayak kekal gitu misalnya. Tapi kita juga nggak mau kan yang kayak gini kan. Kita maunya yang justru yang lewat itu kan ya. Ada beauty-nya. Di dalam momen itu ya, inilah momennya, inilah kairos gitu. Saya nggak boleh telat ya. Habis ini nggak musim durian lagi gitu misalnya ya. Habis ini nggak musim lagi, saya akan repot carinya gitu ya. So let's appreciate this kairos gitu. Bukankah memang itu yang lebih indah kan ya? Tapi yang terjadi di dalam depresi adalah depresi itu orang nggak mau gerak ya ke musim yang lain gitu. Ada undangan pesta, saya nggak bisa datang. Saya puasa hari ini. Loh. Puasa itu lain kali aja bisa nggak sih? Aduh, lagi diundang pesta kok puasa, ini ofensif gitu ya. Malah datang lagi ya, datang kan. Terus makan dong, enggak puasa. Ofensif bener sih orang ini, kurang ajar ya. Datang ke pesta saya beraninya puasa gitu. Aneh nggak sih ini? Waktu seneng kok nggak bisa seneng gitu loh. Waktu bersukacita dengan orang yang bersuka cita, gagal, ya, dia terus pokoknya saya duka cita terus. Gitu. Ya sudah, kalau mau continual pressure kayak begini, continual grief yang nggak holy, ya depresi lah pasti itu. Makanya penting ya saya untuk melincah ya masuk ke dalam musim Tuhan itu mencegah saudara dari depresi loh. Ini hal-hal sederhana ya. Waktu dengar musik ya dengar musik lah gitu. Waktu saudara bisa travel ya travel aja gitu. Jangan pelit. Untuk apa gitu ya, ini kumpulin uang terus gitu. Ntar akhirnya saudara kumpulin untuk para dokter yang waktu saudara tua mesti setor ke mereka. Akhirnya mereka menikmati. Konyol juga ya. Atau mungkin saudara bilang, justru itu makanya nabung gitu kan. Wah ini beyond help lah ini orang. Gak bisa ditolong memang. Sudah dikasih tahu malah dikasih justru saya harus nabung supaya ntar masih bisa ke dokter gitu. Karepmu terserah lah sudah. Kita perlu ini ya saya healthy supportive community ya. Ini salah satu persoalan di dalam depresi itu adalah orang nggak mendapatkan komunitas yang bisa mendukung dia ya. Itu mungkin kalau di sekelilingnya adalah orang yang nggak bisa mengerti dia, apalagi cuma koreksi-koreksi lecture gitu ya. Ya capek ya gitu, nggak menolong gitu. Paling minimum sih harusnya keluarga gitu ya. Of course kalau bisa lebih daripada keluarga, tapi keluarga itu yang paling harus mengerti loh. Ya, hopefully keluarga itu bisa mengerti ya kalau ini ya, ada anggota keluarga yang menuju kepada arah depresi, itu keluarga itu harusnya jadi supportive komunitas. Saya dulu juga pernah kena ini depresi gitu ya. Saya bersyukur saya punya orang tua yang sangat pengertian deh. Itu ya papa saya sampai terbang. Waktu itu saya di Belanda gitu, dia jemput saya ke Belanda, bawa pulang gitu. Saya bersyukur ini punya orang tua yang mengerti ya, meskipun mereka nggak bisa sepenuhnya mengerti sih gitu. Tapi saudara perlu supportive community saya waktu ini ya, waktu mengalami mental problem ini gitu. Hopefully ya, Tuhan menyediakan, hopefully juga orang gereja itu bisa jadi supportive community ya. Nah ini ya ini yang tadi saya ini ya. Jangan mengharamkan obat ya, jangan mengharamkan obat karena tadi loh antropologi ya, itu tubuh dan jiwa itu nggak bisa dipisahkan. Berbeda iya, tapi ada salah mengerti orang kirain depresi itu semata-mata urusan mental health, nggak ada urusan biologisnya itu.
Sudah perpisahan antara jiwa dan tubuh itu nggak didukung oleh Alkitab loh, sudah nggak didukung oleh Alkitab, juga nggak didukung oleh sains actually, apalagi. Ya, memang sains ada yang pahamin naturalisme, kita tentu nggak setuju itu ya, mengatakan jiwa itu cuma sekedar gelombang otak, yaitu paham naturalisme, materialisme. Memang kita nggak setuju itu. Tapi ya, sains itu mengatakan setidaknya ya mental dan body, ya soul and body itu nggak bisa diginiin. Tapi ada orang-orang Kristen yang mengajarkan bahwa ini, maaf ya, pakai ayat Alkitab lagi, hati yang gembira adalah obat gitu. So, saya mau tanya ya, lu kalau kena, maaf ya saya kalimat ini ya, lu kalau kena kanker stadium 4 ya, terus saya datang, gak usah kemo, hati yang gembira adalah obat. Saya mungkin kena kepala aja, saya ngomong hati yang gembira adalah obat. Tambah pusing lu, bukannya, nangkep Pak Yesus ya. Kenapa orang nggak boleh minum Panadol dan seterusnya? Ya, minum aja sesuai. Ya, jangan kecanduan. Dan ini bukan minum sama dengan nggak bergantung kepada Tuhan. Lu gimana sih? Aduh, saudara duduk pakai kursi kan ya ini sekarang ya. Ayo nggak bergantung kepada Tuhan gitu. Gimana? Apa hubungannya sih? Duduk di kursi kok dengan nggak bergantung Tuhan itu hubungannya apa coba gitu loh? Aneh ya, orang minum obat nggak bergantung pada Tuhan. Loh, aneh gitu. Orang sekolah gak bergantung kepada, ini gak ada urusan dengan tubuh. Gitu. Coba deh, saudara tanya lagi deh ke ini orang-orang yang studi itu, para psikiater dan sebagainya. Apa betul ya memang gak ada hubungannya dengan tubuh gitu. Saya bukan mengingkari saudara sembarang-sembarang minum obat, bukan ke situ ya, saya bukan. Tapi ada saatnya saudara perlu obat sih. Dan jangan main hakim sendiri dengan takaran obatmu. Itu ada orang yang sekolah untuk itu gitu. Ada orang yang bisa taker ini nih, porsinya seberapa, dosisnya ya. Itu belajar rendah hati lah saya. The fact bahwa saya punya ini ya 2 lubang ini nggak menjadikan saya otomatis profesional fotografer ya. Nah Pak Yesus ya. The fact bahwa saudara bisa buka website Mayo Clinic atau apa gitu ya. Itu nggak jadiin saudara langsung jadi dokter loh, nggak gitu kali ya. Saudara masukin pizza ke oven, bukan berarti saudara sejajar dengan Gordon Ramsay kali ya. Lu cuma masukin pizza ke oven, come on lah. Duh. Saudara pencet-pencet tuts piano gitu terus mulai saya pianis. Aduh, come on dah, enggak sih. Lah, tapi kenapa ya waktu giliran obat banyak orang merasa dirinya itu dokter gitu. Saya nggak ngerti loh ini, bener-bener nggak ngerti loh. Ada ketidak mengenalan diri kayak begini di dalam zaman kita. Dengarkanlah good music and arts ya, rich experience of beauty. Ini menolong saya. Manusia itu diciptakan untuk appreciate beauty. Saya nggak peduli ya, saudara temperamen apa gitu. Mungkin saudara kerja terus gitu ya. Buat saya kerja itu adalah the beauty gitu ya. Enggak sih, saudara perlu beauty pemandangan alam ya, seni, musik ya. Termasuk juga makan yang nikmat itu juga estetik experience saudara. Itu penting itu penting, itu disediakan Tuhan. Makanya pengkhotbah juga ngomong bagian itu kan ya. Itu anggur ya, minyak ya. Bersenanglah ya, makanlah ya, bersenang-senanglah. Karena manusia memang perlu enjoyment di dalam kehidupannya, enjoyment yang bukan diberhalakan, yang bukan membawa kepada addiction, tapi yang diterima sebagai berkat Tuhan. Ini the goodness of creation ya, the goodness of creation. Even di dalam pengkhotbah yang demikian redup aja ada message kayak begini loh. Apalagi kalau saudara baca Kidung Agung. Wah, itu lebih lagi gitu ya. Celebrate the goodness of creation, Kidung Agung. Poin yang saya mau katakan adalah kita jangan sok asketik ya. Terus kita merasa nggak perlu keindahan yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan ini. Waktu orang depresi tentu ya ada kebutuhan untuk dimengerti ya, itu wajar. Perlu ada orang-orang yang bisa mengerti kita ya, mengerti orang yang depres itu ya. Ini dalam kurungnya maksudnya dalam kurung dari perspektif orang yang melayani orang yang depresi. Perlu untuk bisa mengerti those who suffer depression itu apa gitu ya. Tapi ini ya saya, ini bagian yang juga penting ya.
mengerti dan dimengerti satu hal, tapi kita mesti menolong ya orang yang depresi itu juga belajar ya di dalam takaran waktu yang tepat supaya mereka bukan cuma dimengerti tapi bagaimana mereka mengerti kehendak Tuhan. Termasuk di dalamnya itu boleh ada rebuke. Ini saya mengatakan kalimat ini hati-hati sekali ya gitu. Jangan sembarangan judgment, jangan sembarangan rebuke ya, tapi mesti di saat yang pas dengan takaran yang pas. Tapi saya nggak percaya kalau orang depresi itu cuma dimengerti terus. Itu bukan. Ada orang tua yang terus mengerti anaknya ya, mengerti kesulitan. Bagus, ini lebih baik daripada mertua lagi ya. Bisa gini ya, saya ini ada yang nggak tahu dapat insight dari mana. Tapi memang mertua susah mengerti mantu ya, itu betul sih itu. Daripada orang tua yang merciless gitu ya, yang kejam, yang nggak mau tahu kesulitan anaknya. Memang lebih mateng, lebih mature orang tua yang bisa mengerti kesulitan anaknya. Setuju betul gitu ya. Orang tua mengerti kesulitan anaknya itu satu hal. Orang tua yang membawa anaknya bisa mengerti kehendak Tuhan, nah itu hal yang lain. Kalau cuma dimengerti saja, dia mungkin memanjakan gitu. Akhirnya anak itu terus dimengerti terus gitu ya. Semua harus dimengerti terus. Akhirnya nggak siap di dalam kehidupan yang kasar ini itu. Karena dia pikir di rumah pokoknya dia dimengerti terus. Nanti dia kerja, dia pikir dia harus dimengerti juga. Ya habislah dia kehidupannya karena nggak pernah bisa mengerti orang lain. Selalu menuntut untuk dimengerti. So, dimengerti ya baik. Tapi bagaimana memimpin orang yang ini ya, yang lemah, yang depres ini, coba belajar untuk mengenal Tuhan ya. Termasuk dia juga perlu ditegur sih sebetulnya. Saya nggak perlu mengatakan depression is sin, dan ini kategori yang nggak berguna saya di sini gitu. Ya, saudara tanya antara hopefully enggak sih ya di pertanyaan. Jadi sebetulnya depression is it a sin or not gitu. Saya kurang tertarik saya menjawab kalimat atau pertanyaan seperti ini karena enggak pada tempatnya gitu. Ini sama seperti kayak orang jatuh ya. Katakanlah dia kesandung, terus saya tanya, waktu dia kesandung dia enggak ada, is it a sin or not gitu kan, enggak tepat ya kayak gini. Aduh, it is a sin kalau lu enggak nolong, tahu enggak sih? Kalau lu enggak belas kasihan itu yang sin gitu, tapi orang jatuh lu masih tanya ini sin atau bukan. Aduh. Terakhir saya bitterness, waktunya terbatas ya, bitterness. Prolong injuries ya, itu sakit yang berkepanjangan. Sama tadi ya, prolong depression kan juga prolong ya, ini continual pressure gitu ya. Ini continual grief, ini juga sih continual prolong injuries. Gak diberesin di hadapan Tuhan ya, gak memberi kesempatan kepada Tuhan untuk membalut. Gak bersekutu dengan Kristus waktu dilukai, tapi malah dia bersekutu dengan kesakitannya. Ya gak menolong saya, mana ada union with bitterness. Yang ada kan union with Christ ya gitu. Tapi ada orang itu union with bitterness, saya gak ngerti loh. Pengharapan apa yang bisa dibelikan oleh with bitterness itu di dalam kehidupan orang itu sampai gak bisa bangun. Ketidakmampuan untuk mengasihi, untuk mengampuni ya saya. Gak mampu untuk mengampuni. Berarti apa saya? Ya theologically speaking ini kurang mengerti the depth of God's love. Makanya Paulus berdoa kepada kepada Tuhan untuk jemaat di Efesus ya. Aku berdoa supaya kamu mengerti betapa dalamnya, betapa tinggi, betapa luasnya ya, kasih Kristus itu. Jemaat Efesus itu nggak bisa bersatu saya. Jadi ada kelompok Gentiles, ada kelompok Yahudi gitu ya. Gak bisa mengerti the depth of God's love yang meruntuhkan tembok pemisah gitu ya. Waktu kita sulit mengampuni ya, kita perlu berdoa kepada Tuhan supaya kita lebih mengerti lagi kedalaman cinta kasih Allah yang dinyatakan di dalam Kristus. Tapi bagaimana kita bisa menyelami kedalaman kasih Kristus kalau tanpa dilukai? Saya bukan mempermuliakan pengalaman luka, bukan loh saya. Kita kan bukan masokis ya, kita orang-orang yang bukan menikmati penderitaan, bukan. Tapi coba, bagaimana kita boleh mengerti kedalaman kasih Allah tanpa kesempatan pembentukan mengampuni itu. What kind of depth is that? Gak mungkin saya kita bisa mengerti the depth ya, kedalamannya tanpa mengampuni. Lalu mengampuni itu kan asumsinya apa? Ya dilukai itu, betul kan? Saya nggak mengampuni orang yang nggak melukai saya, benar nggak sih? Ada orang ngajak saya makan traktir, terus setelah saya mengampuni kamu. Maksudnya apa? Kurang ajar ini orang di traktir masih self righteousness mau mengampuni saya gitu.
Ya nggak relevan lah bicara pengampunan untuk orang yang berbuat baik kepada saudara, nggak relevan sama sekali. Kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu doa Bapa kami kan juga gitu. Sebab ya, atau seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, waktu saudara diizinkan Tuhan ya, itu masuk dalam pengalaman ya, orang itu bersalah kepada saudara. Then let's learn kecukupan kasih Kristus yang bisa mengisi bagian yang itu. Jangan menolak terus kemudian menghidupi bitterness ini. Aduh, menghidupi bitterness gimana sih? Kita kan menolak pengenalan akan Tuhan itu berarti. Belajar untuk menyerahkan our hurt to God. Serahkanlah lukamu itu kepada Tuhan. Karena Kristus itu juga luka, bahkan mati. Kita belajar untuk bersekutu dengan Kristus yang juga pernah terluka dan mati dan bangkit. Kalau perlu ya, di dalam keadaan-keadaan tertentu ya saudara juga boleh kok minta Tuhan menyatakan keadilannya. Ada namanya imprecatory psalms ya. Tahu saya imprecatory psalms. Minta supaya orang-orang fasik, orang-orang jahat itu dihukum oleh Tuhan. Ini disediakan loh model kayak begini sebagai doa ya. Doa yang kurang rapi dan kurang kurang ada penguasaan emosi gitu ya. Tapi kekristenan bukan stoik sih, kekristenan itu bukan stoik. Ya, ini setidaknya ada imprecatory psalms ini. Berarti saudara juga diberikan channel ya untuk mengekspresikan kemarahan saudara di hadapan Tuhan. Harap sih dari situ kita bertumbuh tapi ya. Bukan ditekan ya, bukan pura-pura lemah lembut padahal di dalam saya mendidih. Berdoa setidaknya itu menyerahkan penghakiman pada Tuhan. Bukan saya main hakim sendiri dan bukan saya yang balas loh. Saya nggak akan merencanakan kejahatan. Saya menyerahkan ini kepada Tuhan. Tuhan tolong menyatakan keadilan. Tuhan yang menyatakan keadilan, bukan saya. Kalau orang bertumbuh semakin mature ya, semakin dewasa. Ya ini kalau pengalaman dilukai tadi ya, kita akan melihat, kita belajar bahwa sebetulnya nggak ada yang namanya darah daging, yang namanya manusia itu ya, itu adalah musuh kita. Gitu. Paulus yang bilang kan ya, musuh kita itu bukan darah daging, kita itu berperangnya itu melawan iblis. I think itu salah satu pencobaan di dalam bitterness ya, di dalam pengalaman di luka itu kita jadi mengembangkan musuh yang seharusnya bukan musuh gitu. Kita kalau ini ya, melihat sesama kita itu ya jadi musuh ya, terus kita mulai masuk ke dalam situ. Akhirnya kita kehilangan kekuatan untuk berperang melawan musuh yang sesungguhnya yaitu iblis. Malah iblis yang seperti menang di situ ya, mengadu domba. Apalagi kalau sesama orang Kristen, sesama orang percaya. Nah, Mbak Susi, ini kan amburadul ya kayak begini ya. Yang seharusnya kita cintai kok. Kita anggap dia musuh hanya karena dia, oke lah hanya tanda kutip ya, bukan hanya mungkin ya. Saya nggak mau menggampangkan perasaan dilukai juga. Karena dia melukai kita, terus karena itu dia menjadi musuh saya. Gitu. Saya nggak melihat bahwa the real enemy itu sebetulnya adalah iblis. Ya. Tapi kita seharusnya masuk ke dalam peperangan rohani yang sesungguhnya. Peperangan rohani yang sesungguhnya itu adalah melawan iblis, ya, melawan iblis. Musuh kita itu bukan manusia. Manusia yang melukai itu nggak pernah boleh jadi musuh saudara. Makanya Yesus bahkan mengatakan kasihlah musuhmu. Itu kalimat akomodatif ya. Maksudnya memang Tuhan tahu kita seringkali menjadikan manusia itu musuh. Makanya kasihlah musuhmu. Waktu dikatakan kasihlah musuhmu itu berarti apa sih? Ya berarti jangan jadikan manusia itu musuhmu tapi kasihilah gitu. Mereka itu bukan musuh sebetulnya. Your real musuh itu adalah iblis. Dosa itu musuh gitu. Manusia lama kita itu musuh gitu. Tapi sesama manusia ya bukan musuh, kita belajar mendoakan ya. Mengasihi, memberkati katanya firman Tuhan ya. Memberkati orang yang menganiaya kamu. Mendoakan ya. Nah ini ya, ini memang gerakan kepada kematangan rohani. Kita perlu proses ya semuanya. Kita perlu proses. Mungkin untuk takaran tertentu kita bisa belajar ya, tapi ini yang akan membebaskan kita dari bitterness ya, bukan bitterness yang dimengerti terus menerus ya. Seringkali kan seperti itu ya di dalam kehidupan. Saya cerita kepahitan saya gitu. Terus saya merasa kalau ada orang yang mengerti resonan, iya memang dia orangnya jahat. Nah inilah penghiburan untuk saya gitu ya. Ya, saya ketemu teman gitu, memang dia orang yang brengsek, iya kan, gitu kan ya.
Terus saya merasa itu penghiburan palsu, itu penghiburan palsu gitu. Itu berarti dia sendiri juga bitter, tahu nggak sih? Saudara bersekutu dengan orang-orang bitter gitu. Terus makan pare bareng bitter lagi, nggak ada harapannya gitu ya. Nggak ada harapannya gitu, bitterness kok di amplify. Tapi saudara perlu sahabat ya, sahabat yang bisa mencelikan saudara. Your real enemy itu bukan dia lo sebetulnya itu. Your real enemy itu adalah setan. So let's fight against setan. Belajar mencintai orang-orang yang susah dicintai, orang-orang yang susah dicintai. Kan saya sampai di sini, saya nggak tahu apakah masih ada waktu untuk tanya jawab atau bagaimana. Sekarang 8.22. Gimana Pak Jack? Berapa? 3 pertanyaan. Ya. Silakan juga kalau ada respon, kesaksian. Ya. Ya, gimana? Di sini lalu ada mana lagi? 2, ya 1, 2, 1 lagi, ya 3. Oke sudah 1, 2, 3. Mana? Mic kan di Pak? Oh ya, yang pegang. Ya Pak, gimana Pak? Tes cek. Ya. Terima kasih Pak Billy. Seandainya kita satu saat kita melawat orang sakit misalnya, kemudian apakah kita langsung mendoakan atau kita tanya misalnya, mohon maaf Bapak sakitnya apa atau bagaimana? Karena kadang-kadang sakitnya memang bukan fisik Pak, tapi dia memang ada stres dan sebagainya, kepahitan gitu, sehingga mempengaruhi fisiknya. Jadi penyakitnya ini boleh dikatakan jasmani dan rohani. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ya, ada kesempatan mendengar baik juga gitu. Baik apa dia bicara gitu. Meskipun ini ya, waktu bicara sudah perlu itu tadi yang kita bilang ya, itu mengerti dia satu hal, tapi membawa dia mengerti kehendak Tuhan ya. Ini jangan nggak ada yang terakhir. Tapi kita perlu mendengar dia sih, saya setuju gitu. Kita waktu datang kadang kita kurang ada waktu ya, kita belum juga dengar pertanyaannya apa gitu ya, kita sudah datang dengan jawaban kita yang kadang-kadang mungkin nggak pas dengan kebutuhannya dia, tapi waktu kita dengar itu kita jadi peka. Oh ya, saya bisa jawab dengan kalimat ini gitu. Saya mesti dengar dulu. Dengar itu adalah salah satu perjalanan untuk melakukan pastoral ministry dengan baik gitu. Ya, setelah itu bisa mendoakan, menguatkan, menghibur, termasuk kalau perlu juga bisa menegur gitu. Thank you pertanyaan. Ada lagi tadi siapa? Ya, Pak. Selamat malam Pak Billy. Di dalam prolong injuries itu ya, ada tidak memberi kesempatan pada Kristus untuk menolong. Ada kasus mungkin bukan Kristus tidak menolong, tetapi dia ingin ditolongnya seperti ini loh gitu. Iya. Begini. Ya itu mungkin bagian itu yang tadi saya bilang, termasuk perlu teguran gitu ya. Karena orang sakit ya, bagaimana dia bisa tahu pelayanan yang terbaik untuk dia gitu. Ini kan sudah ada kayak semacam kontradiksi gitu. Saya bukan berarti orang sakit semua ngomongnya ngawur, bukan itu juga ya poinnya ya. Tapi dia sendiri itu di dalam keadaan sakit gitu. Lalu dia membayangkan pertolongannya harus ini, ya itu kan menurut dia gitu. Kita mesti punya kepekaan sebagai orang yang melayani, sebetulnya Tuhan itu mau kita menolong dia dengan bagaimana gitu. Ya boleh, kita boleh mendengarkan ini ya, sudah tahu anak saya maaf ya, ini membandingkan, saya sebetulnya bukan perbandingan sih, ini saya bukan mau menyamakan orang depresi dengan anak yang throwing tantrum ya. Sudah tahu anak yang throwing tantrum, tahu kan ya? Dia mau minta mainan nggak dikasih, terus dia mulai joget-joget di supermarket, kakinya digini-gini. Ya, menurut dia apa penyelesaiannya? Ya beli mainan itu tadi kan ya, nah nggak sih? Jadi kalau oke, supaya berhenti, saya malu juga sih dia muka kayak begini, saya sudah beliin lah gitu ya, terus pulang gitu, ya nggak menyelesaikan kan gitu ya. Menurut dia penyelesaiannya adalah saya mau apa yang saya mau beliin sekarang gitu kan ya. So orang-orang depresi itu kadang-kadang nggak mengerti apa yang dia butuhkan gitu, ya. Atau orang kepahitan ya gitu. So kita mesti mengasihi, betul-betul mengasihi dia. Tapi kita juga mesti bisa kritis, apa betul ya yang dia inginkan itu betul-betul adalah penyelesaiannya. Mungkin iya, mungkin enggak.
Kita minta bijaksana Tuhan, karena kalau kita mesti setiap kali memaksakan gitu ya untuk memenuhi apa yang menjadi keinginannya dia gitu, kita mungkin bisa nggak menolong dia keluar juga gitu. Mungkin sama ya prinsip ini ya, mengerti dia satu hal, membawa dia mengerti kehendak Tuhan itu hal yang lain gitu. Ya, tadi di mana ada dua lagi ya, ya gimana? Ini jawaban ada pertanyaan titipan Pak dari salah seorang pemudi teman saya. Bagaimana saya bisa berharap kepada Allah? Oh gitu. Oke. Bagaimana saya bisa berharap kepada Allah jika jiwa saya disesakan oleh dosa-dosa masa lalu? Sorry, jika apa? Jika jiwa saya disesakan oleh dosa-dosa masa lalu, Iya. bagaimana saya bisa bersukacita karena Tuhan jika jiwa saya terdesak oleh ingatan masa lalu? Bagaimana caranya saya bisa merasakan kalau kasih Tuhan itu real? Gitu Pak. Oke, kita perlu membaca, mengingat, termasuk juga menutup masa lalu itu di dalam perspektif anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu lebih besar daripada kesalahan saudara. Kalau kita nggak bisa terima ini, kita sombong namanya. Mana bisa anugerah Tuhan itu lebih besar daripada dosa saudara bisa lebih besar daripada anugerah Tuhan, itu kan nggak bisa ya gitu. Kita kan seperti Tuhan, engkau terserah dengan anugerahmu, tapi masa lampau saya itu sudah terlalu gelap, gak bisa ditutup oleh anugerahmu. Ini kan dosa gak sih ngomong kayak begini ya? Mungkin gak ngomong eksplisit, tapi sebetulnya underlying assumption-nya kan itu ya. Kita mesti belajar menutup masa lampau. Kalau Tuhan menutup ya kita menutup gitu. Tuhan menutup kok kita buka gitu. Kalau Tuhan mengampuni ya kita mesti belajar mengampuni diri sendiri ya di dalam kasih Tuhan. Jangan Tuhan mengampuni kita gak mengampuni. Lah kita di atasnya Tuhan atau bagaimana ya? Tuhan aja mengampuni, kenapa kita nggak bisa mengampuni kita? Saya nggak bisa mengampuni saya. So belajar untuk melihat kekayaan anugerah Tuhan, termasuk juga untuk masa lampau. Gitu. Bahkan ya, kalau ada orang yang masih menghakimi, ada orang itu jahat loh, saya betul gitu. Terus membicarakan masa lampau kita. Ini challenge yang lebih besar ya. Itu pun saya mesti belajar perkataan pengampunan Tuhan lebih besar daripada judgement-nya dia. Gitu. Ya, bertumbuh di dalam pengenalan akan kecukupan anugerah Tuhan. Dari situ terus kemudian kita bisa menjalani presence hari ini dan juga berjalan ke depan. Ada pengharapan ke depan karena nggak ditarik-tarik oleh masa lampau yang nggak terselesaikan tanpa anugerah Tuhan. Salah satu tulisan yang indah di dalam sejarah gereja itu Confessiones dari ini ya, Agustinus, pengakuan-pengakuan, confessions. Jadi dalam tulisan itu kan dia membeberkan masa lampaunya ya. Bukan untuk pameran, bukan. Tapi dia melihatnya di dalam terang anugerah Tuhan. Wah itu indah sekali ya, bisa melihat masa lampau yang kelam di dalam anugerah. Paulus juga seperti itu. Paulus melihat masa lampaunya di dalam terang anugerah Tuhan. Itu memberkati banyak orang. Ya mungkin berapa? Dua terakhir ya, sudah dua. Tolong dua ini ya, jangan ntar suaranya dari mana ya, saya nggak tahu. Ini saya lihatnya dua ini gitu. Gak usah terjadi keajaiban lagi. Boleh nggak dua ini ya, dua ini. Ya terima kasih Pak. Ya. Berkaitan dengan bitterness yang tadi, saya itu ada satu pertanyaan yang yang saya sendiri cukup sulit gitu. Ketika misalkan kita itu suka bergesekan dengan salah seorang yang menimbulkan bitterness, salah satu. Sorry, saya agak susah dengar deh, kenapa ya? Acoustically. Ya, iya Pak. Katakanlah ada sebuah bitterness gitu. Ketika saya itu bergesekan dengan manusia yang lain. Terus daripada jadi masalah atau katakanlah itu prolong bitterness ketika setiap kali berkomunikasi atau bersenggolan dengan seseorang terjadi bitterness, saya memilih untuk mundur. Tapi kan kadang-kadang bukan cuma mundur, Pak. Kadang-kadang ketika katakanlah dia mengalami kesulitan atau apa, mungkin di mulut bisa ngomong ya bela sungkawa, ikut simpati dan lain sebagainya. Tapi dalam hati kan kadang-kadang ada schadenfreude ya bahagia atas penderitaan orang gitu kan, bisa malah ada bahagia sendiri walaupun ya
harus nggak boleh ngomong gitu. Itu mungkin ada pandangan atau seperti apa Pak, mengenai hal ini? Ya, itu kita mesti menakar dengan jujur gitu ya. Ini bukan berarti mau sesulit apapun, mau toxic community apa masuk aja gitu ya. Luka silakan luka. Ya nggak gini juga ya. Saudara mesti mengukur ya. Kalau itu kita di dalam takaran kita nggak bisa overcome ya. Akhirnya makin lama makin luka. Ya saya rasa memang ada tempatnya untuk sementara saudara mengundurkan diri terlebih dahulu gitu ya. Tapi kita tetap akan dibentuk dengan pengalaman seperti ini ya, di dalam takaran yang Tuhan mau gitu. So kita nggak bisa steril dengan pengalaman dilukai gitu. Soon or later juga akan harus menghadapi ini. Tapi saya setuju kalau untuk katakanlah kasus itu ya, buat saudara sudah terlalu berat ya. Untuk sementara saudara mundur terlebih dahulu. Bukan berarti ini harga mati sudah tutup pintu selama-lamanya, nggak harus seperti itu juga ya. Tapi saudara belajar untuk healing ya. Memperkuat kita punya ini, kekuatan untuk mengasihi, mengampuni. Bahkan perlu waktu untuk mengampuni pun, itu Tuhan juga memberi waktu loh itu. Tapi jangan di-excuse ya kalimat ini gitu. Kita tetap dipanggil untuk mengampuni ya. Tapi kita bisa perlu proses untuk mengampuni. Saudara bisa menjalin persekutuan dengan ya komunitas yang encourage saudara ya dan sebagainya. Saya pikir ini proses pendewasaan yang wajar gitu ya. Sampai suatu saat mungkin kita bisa berjumpa lagi. Ada Holocaust survivor ya yang enggak langsung mengampuni loh. Dia perlu waktu gitu yang dimasukin kamp konsentrasi, tapi di dalam kekuatan anugerah Tuhan sampai dia bisa menjumpai lagi orang yang pernah menganiaya dia. Itu kesaksian yang sangat indah gitu. Tapi mungkin bukan setahun 2 tahun itu prosesnya itu. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Cek, Shalom Pak Billy. Ya. Saya mau bertanya, ini tentang bitterness juga, tapi dalam kaitannya tentang tempat kerja. Jadi kan saya juga menghadapi seorang kawan yang dia ini kok kesannya kayak pindah-pindah terus tempat kerja, resign. Pas saya tanya apa alasannya resign, dia merasa kayak kepahitan di tempat kerjanya kan, merasa lingkungan toksik dan lain-lain. Tapi di sisi lain kok pindah, kalau secara rasional kita manusia melihatnya, kalau dia pindah-pindah terus dan nggak betah satu tempat, jangan-jangan dia yang toksik gitu kan. Jadi kita berpikir kayak gitu. Jadi bagaimana kita sebagai temannya ataupun nanti ketika kita jadi atasannya ketemu dengan bawahan seperti itu untuk menyikapinya dalam terang Alkitab gitu. Ini di dalam pengertian ini ya, kita bagaimana menolong dia untuk bisa lebih bertumbuh. Ya, biar lebih bertumbuh Pak. Ya kita bisa mengencourage dia di manapun ya, itu kan dia orang percaya bukan ya maksudnya? Orang percaya ya. Kalau dia orang percaya, kita kan nggak bisa menghindari pembentukan Tuhan gitu ya. Dengan ada orang-orang yang dihadirkan Tuhan melukai kita, ya menimbulkan kesulitan dalam kehidupan kita, itu kan berarti kita cara Tuhan untuk membuat kita lebih dewasa gitu. Itu seharusnya dia belajar ya dalam hal ini. Kalau setiap kali dia ada kesulitan, dia kesulitan escape itu kan nggak menolong ya gitu. Maksudnya ya akan terjadi gitu lagi persis seperti saudara bilang gitu. Bagaimana dia belajar perseverance ya. Perseverance itu ketekunan untuk ya bukan cuma bertahan, tapi juga untuk mengampuni dan mencintai. Itu yang membuat dia jadi lebih dewasa. Gitu. Mungkin bisa share pengalaman juga dalam hal ini, karena apalagi kerja di company yang sama gitu misalnya ya, kan sedikit banyak ya sama kan orang-orangnya. Mungkin bisa cerita dari pengalaman pribadi bagaimana waktu mengalami kesulitan dan bisa mengatasi, bisa mengencourage dia gitu. Iya, dia belajar untuk ada certain pain tolerance ya, pain tolerance gitu ya, hurt tolerance. Iya, itu dia bisa lebih kuat tadi dalam hal ini. Ya. Karena kalau enggak ya kasihan dia gitu ya. Baik, saya sampai di sini. Saya serahkan kepada yang memimpin. Ya, kita mengucapkan syukur untuk firman yang bisa memberkati kita. Maka kita merespon firman Tuhan ini dengan memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu nomor 4 dan persembahan akan dijalankan. Berjalan ke Sion.
sekalian, orang yang mengasihi Tuhan, hendaklah kamu pun datang, hendaklah kamu pun datang, menyanyi pujian, menyanyi pujian. Ke Sion, ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke kota Allah. Pasanglah mukanya yang belum kenal Tuhan, yang ada Bapa di surga, yang ada Bapa di surga, bersuka-sukaan, bersuka-sukaan. Ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke kota Allah. Sebelum kami sampai kota Sion itu, beribu padang yang bermain, beribu padang yang bermain, yang kami mau lalu, yang kami mau lalu. Ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke kota Allah. Kami sekalian tuju ke kota yang indah, sapulah air matamu, sapulah air matamu, bersorak-soraklah, bersorak-soraklah. Mari kita semua sama-sama berdiri. Ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke kota Allah. Doa persembahan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan kalau kami mempunyai Kristus yang selalu ada bersama-sama kami, selalu hadir dalam setiap musim kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Kami rindu firman ini akan terus-menerus menuntun hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur juga untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang menerima persembahan dan menyucikannya, supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tetap berdiri, kita nyanyikan lagu Bapak Terima Kasih. Setelah itu saya minta dengan hormat Pak Pendeta Jack menutup dalam doa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi mengucap syukur untuk kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan ingatkanlah di dalam hati kami bahwa anugerah Tuhan jauh lebih besar dari setiap permasalahan yang kami hadapi. Dan biarlah pada akhirnya di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap penderitaan yang kami lalui, kami boleh terus memandang kepada salib Kristus yang memberikan anugerah penebusan dan sekali lagi juga memberikan satu kekuatan untuk kami berjalan di dalam iman. Tuhan kiranya yang menopang dan memperlengkapi setiap kami, sehingga kami pun boleh terus menjadi saluran berkat Tuhan, meski kami sendiri mengalami begitu banyak pergumulan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, dan bersaat teduh, kebaktian telah selesai. Tuhan memberkati.